warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Rosali dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai laporan proyek pada mata kuliah Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Pasokan mengenai UMKM Nomi Parfum Refill. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kirana Widya Tamaka, dengan NIM 082, dan yang kedua ada teman saya, Dia Ayu Pangestuti dengan NIM 086, dan terakhir ada Irsyad Muzaffar dengan NIM 10006. Yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini ada latar belakang pengambilan objek. Nah, menurut Nasution dan kawan-kawan tahun 2021, usaha mikro kecil dan menengah UMKM adalah basis usaha kerakyatan yang merupakan alternatif yang tepat diterapkan di era globalisasi saat ini, guna menyeimbangi dampak ekonomi global pada masyarakat. Salah satu UMKM yang mulai banyak tersebar yaitu UMKM parfum, karena hampir di seluruh masyarakat tentunya menggunakan barang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga banyak sekali para pelaku UMKM yang mulai tertarik untuk berjualan parfum. Dengan demikian, kami tertarik untuk mengambil UMKM pada bidang parfum sebagai lingkup dari tugas ini. Untuk objeknya, kami mengambil Nomi Parfum Refill sebagai objek UMKM. Hal ini dikarenakan letak dari UMKM tersebut lumayan dekat dengan lokasi tempat tinggal dari para anggota. Selain itu, kami tertarik dengan mekanisme pengelolaan rantai pasokan dari toko parfum tersebut. Nah, adapun tujuan dari proyek meningkatkan produktivitas usaha yaitu untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai manajemen rantai pasokan yang digunakan oleh UMKM Nomi Parfum Refill, seperti pengelolaan aliran rantai pasokan, kebijakan pemenuhan bahan baku, strategi supply chain yang dijalankan, perencanaan produk baru, pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi, pemrosesan pesanan, manajemen transportasi dan distribusi, serta teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Selain itu, dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman betapa pentingnya manajemen rantai pasokan kepada mitra UMKM. Dengan penerapan manajemen rantai pasokan yang efektif dan efisien, dapat diharapkan produktivitas UMKM Nomi Parfum Refill menjadi lebih meningkat. Selanjutnya ada profil perusahaan objek. Nah, Nomi Parfum Refill merupakan di sini ada sejarah UMKM. Nah, Nomi Parfum Refill merupakan sebuah UMKM yang bergerak dalam bidang penjualan minyak wangi atau parfum. Awal mula didirikannya Nomi Parfum Refill yaitu pemilik toko tersebut sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan pada pabrik minyak wangi. Dia sangat memahami mekanisme pembuatan minyak wangi sehingga pemilik toko tersebut melakukan pemberhentian kerja di pabrik. Hal tersebut terjadi karena pemilik toko memiliki tekad untuk membuat toko minyak wangi sendiri. Dengan demikian, pemilik toko yang bernama Naufal mulai mendirikan toko pertamanya pada tahun 2016 di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan. Seiring berjalannya waktu, toko Nomi Parfum Refill mulai mengalami peningkatan penjualan, sehingga pemilik toko mulai membuka toko yang kedua dan ketiga. Toko Nomi Parfum Refill yang kedua terletak di daerah Kemang, Jakarta Selatan, dan toko ketiganya terletak di Pejaten, Jakarta Selatan. Toko ketiganya ini didirikan pada tahun 2020 saat pandemi berlangsung. Namun, toko ketiganya ini tidak dapat bertahan lama sehingga harus tutup dengan cepat. Penutupan pada toko ketiganya disebabkan karena jumlah penjualannya yang terbilang cukup rendah akibat banyaknya kompetitor yang sudah lama ada di daerah tersebut. Dengan demikian, toko Nomi Parfum Refill saat ini hanya memiliki 2 toko saja di daerah Pondok Labu dan Kemang. Selanjutnya ini ada struktur organisasi. Nah, dapat kita lihat nih pada gambar yang ada di sebelah kanan. Toko Nomi Parfum Refill yang berada di Pondok Labu, Jakarta Selatan itu memiliki 2 karyawan, yaitu bernama Niko dan juga Syahid. Adapun tugas dari kedua karyawan tersebut adalah menjaga toko secara bergantian, melayani pembeli, memproduksi parfum sesuai permintaan pembeli, serta melakukan pencatatan keuangan sederhana terkait dengan hasil penjualan atau transaksi perharinya maupun per bulannya. Next. Selanjutnya ini ada jenis usaha, perkembangan usaha, dan rencana pengembangan. Nah, jenis usaha yang dimiliki oleh Nomi Parfum Refill adalah jenis UMKM berskala kecil yang menawarkan berbagai macam varian parfum dari ukuran kecil, sedang, sampai dengan ukuran yang besar.
Nah, parfum tersebut itu diracik secara manual oleh karyawannya dengan alat sederhana yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam botol-botol. Nah, harga parfum didasarkan oleh ukuran per botolnya. Ukuran kecil itu memiliki harga sekitar 15.000, ukuran sedang sekitar 30.000, dan ukuran besar sekitar 50.000. Namun, dari berbagai ukuran parfum tersebut, Mami Parfum Refill juga menawarkan tambahan sebesar 10.000 untuk menambahkan suatu racikan yang sudah disiapkan oleh Mami Parfum Refill tersebut agar wanginya lebih tercium dan menjadi tahan lama. Nah, dari hasil penjualan parfum tersebut, Mami Parfum Refill itu memperoleh banyak keuntungan dari penjualannya, sehingga membuat toko Nami Parfum Refill itu mulai berkembang pesat. Hal ini dapat kita lihat dari adanya pembukaan cabang usaha Nami Parfum Refill di beberapa daerah lain, seperti di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Adapun rencana pengembangan jangka panjang yang dimiliki oleh Nami Parfum Refill adalah menghasilkan suatu racikan varian baru yang unik dengan memadukan dua rasa parfum atau lebih menjadi satu parfum baru, sehingga bisa dijadikan keunggulan atau keunikan dari usaha Nami Parfum Refill itu sendiri sebagai pembeda dengan produk kompetitor lainnya. Selain itu, juga rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Nami Parfum Refill yaitu menjual parfumnya juga melalui marketplace atau sosial media, sehingga dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Kemudian juga Nami Parfum Refill itu berencana nih untuk melakukan pembukaan cabang baru lagi, sehingga mereka juga berencana menambah karyawan baru untuk cabang baru tersebut. Next. Nah, selanjutnya ini ada sistem manajemen aliran rantai pasokan yang dilakukan oleh Nami Parfum Refill. Next. Selanjutnya ini ada pengelolaan aliran rantai pasokan. Nah, dapat kita lihat nih berdasarkan gambar yang ada di sebelah kiri, aliran rantai pasokan dari Nami Parfum Refill itu dimulai dari adanya supplier yang memasok kebutuhan bahan bakunya. Supplier yang bekerja sama dengan Nami Parfum Refill adalah supplier minyak wangi, supplier botol minyak wangi, dan juga supplier tas kamar kecil. Nah, semua supplier tersebut itu akan memasok kebutuhan bahan baku yang telah disesuaikan dengan pesanan dari Nami Parfum Refill. Pemesanan dilakukan oleh Nami Parfum Refill ketika bahan-bahan sudah sedikit jumlahnya. Nami Parfum Refill akan melakukan pemesanan via telepon melalui WhatsApp. Ketika sudah melakukan pemesanan tersebut, bahan-bahan akan langsung dikirimkan oleh para supplier melalui Gojek, Grab, atau melakukan pengiriman sendiri menggunakan kendaraan pribadi mereka. Nah, kemudian untuk pembuatan parfum dilakukan ketika adanya pemesanan dari pembeli saja. Nantinya parfum itu akan diracik sesuai dengan selera pembeli. Selanjutnya ini ada kebijakan pemenuhan bahan baku. Dalam kebijakan pemenuhan bahan baku di Nami Parfum Refill itu tidak ada ketentuan mengenai batasan hari untuk pembelian. Pemenuhan bahan baku itu akan disesuaikan terhadap banyaknya parfum yang terjual. Misalnya, jika botol parfum di beberapa ukuran itu diketahui stoknya itu sudah mulai menipis, maka ini pertanda perlunya untuk melakukan pembelian botol. Selain itu, jika suatu varian terjual banyak yang menyebabkan stok terhadap varian tersebut berkurang, maka bahan baku dari varian tersebut itu akan segera dibeli kembali untuk memenuhi kebutuhan di toko. Nah, nama agen penjualan untuk bibit parfumnya itu adalah Inama Parfum yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, Inama Parfum ini telah lama menjadi pemasok bagi Nami Parfum Refill untuk di dua tokonya yang ada di Pondok Labu dan juga Kemang. Next. Nah, strategi supply chain yang dilakukan oleh Nami Parfum itu dengan cara melakukan suatu kerjasama dengan salah satu agen penjualan bibit parfum yang bernama Inama Parfum, lalu melakukan suatu kerjasama juga dengan agen botol minyak wangi dan juga tas kantong kecil untuk dapat memenuhi segala kebutuhan bahan baku yang diperlukan oleh Nami Parfum tersebut. Baik, selanjutnya ada perencanaan produk baru. Nah, pada UMKM Nami Parfum Refill ini, berdasarkan hasil wawancara yang kami sudah lakukan, mereka sedang dalam tahapan perencanaan produk baru, yaitu ingin menjual suatu produk parfum yang dihasilkan dari penggabungan dari suatu jenis parfum ke satu jenis parfum ke jenis parfum lainnya. Namun,
tahapan perencanaan produk baru tersebut belum ke dalam proses pendistribusian kepada konsumennya. Karena hasil-hasil dari penggabungan rasa parfum tersebut masih sedang dalam masa riset atau percobaan yang hanya digunakan oleh para pekerja yang bekerja di Nomi Parfum Refill ini. Hal tersebut dilakukan untuk dapat mencapai hasil wangi yang maksimal agar nantinya jika produk baru tersebut sudah didistribusikan kepada konsumen-konsumennya akan menghasilkan suatu kesan yang baik dari para konsumennya terhadap toko Nomi Parfum Refill ini. Lalu ada pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Nomi Parfum Refill sebenarnya tidak melakukan perencanaan produksi. Nomi Parfum Refill melakukan pengelolaan permintaan yang masih sederhana, karena mereka sendiri akan melakukan produksi parfum yang dimana akan disesuaikan terlebih dahulu dengan permintaan konsumennya. Parfum akan dibuat oleh para karyawan dan harus sesuai dengan selera konsumen terkait wangi dan juga ukuran botol parfumnya. Lalu ada pemrosesan pemesanan. Pada toko Nomi Parfum Refill ini, pemrosesan pemesanan dilakukan dengan tahapan persiapan pesanan yang dilakukan oleh karyawan, biasanya meliputi peracikan varian parfum sesuai dengan permintaan pelanggan dan pengambilan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan secara langsung ke toko. Adapun jika pelanggan tidak dapat datang langsung ke toko, maka pengiriman dengan melalui ekspedisi dapat dilakukan. Dengan begitu, karyawan akan melakukan proses pengepakan produk dengan sebaik mungkin agar tetap aman dan terjaga sampai dengan produk tersebut diterima oleh para pelanggannya. Lalu ada manajemen transportasi dan distribusi. Nah, toko Nomi Parfum Refill menggunakan saluran distribusi langsung yang dimana toko tersebut secara langsung berhadapan dan berinteraksi dengan pelanggannya. Selain itu, Nomi Parfum Refill juga tidak melakukan penjualan melalui media sosial ataupun platform seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya, sehingga tidak ada perantara dalam penjualan parfum tersebut. Sedangkan dalam penggunaan transportasi pada kegiatan usaha yang dilakukan oleh toko tersebut memanfaatkan transportasi yang disediakan oleh pihak ekspedisi, yang dimana toko Nomi Parfum Refill akan membayar ke pihak ekspedisi untuk menggunakan jasanya ketika diperlukan pengiriman barang kepada para konsumennya. Lalu ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Kemajuan di bidang teknologi bukan hanya telah mempermudah kehidupan sehari-hari, namun juga dalam lingkup bisnis. Misalnya, dalam pemesanan bahan baku pada pengelolaan rantai pasokan, mungkin di zaman dulu itu cukup sulit, namun kini banyak UMKM dapat mengelola persediaan bahan baku hanya dengan pemesanan melalui sosial media, seperti yang dilakukan oleh toko Nomi Parfum Refill yang melakukan pemesanan bahan baku melalui WhatsApp. Tahapan yang dilakukan oleh toko tersebut mengecek persediaan, dan apabila dirasa stok persediaan perlu untuk diisi kembali, maka toko Nomi Parfum Refill akan melakukan pemesanan kepada pemasok mengenai bahan baku yang dibutuhkan melalui WhatsApp. Kemudian pemasok akan melakukan pemrosesan pemesanan dan pengiriman bahan baku melalui ekspedisi yang kemudian akan diterima secara langsung oleh karyawan dari toko tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang kami lakukan, terdapat saran bagi para pembaca UMKM Nomi Parfum Refill dan pelaku UMKM lainnya, yaitu bahwa UMKM Nomi Parfum Refill tidak memiliki distributor pada aliran rantai pasoknya. Seharusnya mereka bisa memanfaatkan teknologi masa kini dapat berjualan melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Mereka bisa berjualan langsung melalui platform e-commerce tersebut ataupun dapat bekerja sama dengan reseller lainnya.
Lalu Nomi Parfum Refill masih kurang juga dalam melakukan strategi pemasaran. Sehingga toko tersebut harus melakukan peningkatan dalam strategi pemasarannya. Seperti membuat akun Instagramnya untuk UMKM tersebut. Lalu melakukan pemostingan terkait produk-produk yang dijualnya. Sehingga bisa banyak konsumen yang dapat melihat karena rata-rata konsumen sekarang yaitu pengguna sosial media secara edik atau dia selalu membuka sosial media setiap saat. Dan juga Nomi Parfum Refill bisa melakukan sistem endorse kepada seseorang agar dapat membantu dalam mengiklankan UMKM Nomi Parfum Refill ini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.